Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam anugerah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat pagi hari yang indah, yang cerah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau datang kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami mau menyerahkan diri kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengisi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari yang indah ini kita akan membaca satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Hati nurani yang murni. Saudaraku yang terkasih, pada zaman ini hati nurani menjadi sikap yang sangat langka untuk diperbincangkan, bahkan juga sangat langka untuk dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia lebih cenderung bersikap egois, tidak peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Keegoisan inilah yang menyebabkan manusia meninggalkan hati nuraninya. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan saat ini, ada banyak kasus kejadian kejahatan yang kita jumpai, di mana kita melihat seorang anak tega berbuat jahat kepada orang tuanya. Begitu juga orang tua berbuat jahat terhadap anaknya. Bahkan ada banyak lagi contoh-contoh kejahatan yang lainnya yang terjadi, walaupun dengan berbagai alasan. Karena kondisi ekonomi yang sulit, karena sakit penyakit, karena ada rasa dendam, ambisi, kepentingan, persaingan. Hal-hal itulah yang seringkali menimbulkan hilangnya hati nurani manusia. Hati nurani yang murni. Saudaraku, Paulus adalah salah satu contoh teladan bagaimana kita bisa hidup memiliki hati nurani yang murni. Kita bisa belajar daripada kehidupan Rasul Paulus yang memiliki latar belakang dalam hidupnya yang terpandang, orang yang terhormat. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia mengalami kasih karunia daripada Tuhan Yesus, maka tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan dalam dirinya. Bahkan kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus, sering dia mengalami yang namanya hinaan, cercaan, disakiti. Tetapi Paulus tidak mau melakukan pembalasan terhadap semuanya itu. Paulus menjaga hatinya supaya apa? Tetap murni dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita berbicara tentang hati nurani yang murni? Masihkah kita juga memiliki hati nurani yang murni di dalam kehidupan kita semuanya? Masihkah kita dapat menolak segala godaan dunia dan diri kita sendiri untuk tidak berbuat dosa ketika muncul di setiap saat, ketika tidak ada seorang pun yang melihat kehidupan kita? Masihkah kita tidak membalas jika kita disakiti, dihina orang lain? Atau masihkah kita tetap menjaga integritas kita dan tetap berpegang kepada kebenaran, sekalipun hidup kita seringkali ditekan, seringkali diremehkan oleh banyak orang? Saudaraku, pertanyaan bagi kita, mengapa kita perlu menjaga hati nurani kita? Paulus kembali menyatakan kepada jemaat yang ada di Roma 8 ayat 27 mengatakan bahwa Allah menyelidiki hati nurani manusia
Artinya tidak ada satupun maksud yang dikandung oleh manusia yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika kita dalam kesendirian kita, ketika kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan, maka kita melihat Tuhan mengetahui apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Bahkan kepada Timotius, Paulus juga berpesan. Dia mengatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jika kita tidak mampu menjaga hati kita dengan baik, maka iman kita akan menjadi kandas. Saudaraku, kita tahu iman adalah perisai bagi kehidupan kita. Dan hati itu menjadi sumber segala dalam seluruh kehidupan kita. Ketika iman kita menjadi kandas, maka hati kita pun juga menjadi kandas. Saudaraku yang terkasih, mari pagi hari ini firman Tuhan berpesan kepada kita sekalian, supaya kita senantiasa menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu pesan daripada Amsal juga. Dan firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kepada kita, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, agar ketika kita tiba waktunya kelak di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendapati kehidupan kita sekalian tetap memiliki hati yang murni, dan terlebih-lebih memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjalani aktivitas kehidupan kita dengan selalu memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jagailah hati kami agar tetap murni di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala godaan dunia ini yang jahat ini Tuhan, karena kami mau hidup kami berkenan kepadamu. Pimpinlah kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan kita hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.